Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Oke, silakan sebelum mulai pembelajaran, siapkan buku tulisnya, pulpennya, rapikan bajunya, dan boleh tengok kanan kiri barangkali ada sampah, boleh dibuang terlebih dahulu. Baik, kalau sudah siap, silakan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran pada hari ini bisa berkah dan bisa mudah untuk difahami. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal arda binuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Sulis, kemarin kenapa nggak hadir? Sakit ya? Nah, karena sekarang kan cuaca tidak menentu dan sedang pandemi seperti ini, ketika kalian keluar rumah, tetap harus memakai masker, jaga jarak, kemudian tetap cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kemanapun kalian pergi, jadi tetap safety. Kemudian untuk hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit seperti Sulis ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, yaitu tentang konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna. Ada yang masih ingat? Ada yang masih lupa tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Dari Firda, Desi, minggu lalu? Ya, benar. Kita belajar tentang flora dan fauna Indonesia, persebaran flora dan fauna Indonesia. Kenapa jawabnya pelan banget? Kenapa salah berapa? Kita sama-sama. Jadi kemarin kita telah belajar tentang persebaran flora dan fauna Indonesia. Ada yang masih ingat? Iya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan membacakan sedikit terkait tentang kompetensi dasar pada kesempatan pelajaran ini, yaitu tentang KD 3.2, yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, itu KD-nya. Kemudian adapun tujuannya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini fauna bagian barat. Ini garis lebar. Itu terkait tentang materi kemarin. Sudah ingat ya? Nah, sekarang kita masuk materi hari ini, yaitu terkait tentang konservasi flora dan fauna dan pemanfaatannya. Yang pertama, pengertian konservasi. Ketika kalian mendengar kata konservasi, apa sih yang terpikir oleh kalian? Apa sih konservasi itu? Pak, Ya. konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Pelestarian atau perlindungan, benar banget. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Jadi konservasi menurut bahasa itu diambil dari bahasa Inggris atau conservation, yang mana artinya adalah pelestarian, perlindungan, atau upaya dan daya kita untuk memelihara apa yang sudah kita miliki dengan kebijakan, dengan penggunaan yang bijak. Jadi misalnya nih, kita sudah memiliki sumber daya alam yang melimpah, kita sudah memiliki hutan, sudah memiliki hewan yang luar biasa yang sudah kita miliki. Nah, kita boleh nggak memanfaatkannya? Boleh, tapi dengan catatan dengan bijak, jangan berlebihan dan tetap memikirkan untuk masa yang akan datang. Jadi nanti anak cucu kita masih bisa melihat apa yang ada sekarang. Misalnya nih, sekarang kita harimau diburu terus, diambil kulitnya. Nah, nanti suatu saat mungkin beliau
mungkin harimau itu akan punah. Nah, anak cucu kita mungkin tidak akan bisa melihat harimau secara langsung, tapi hanya dalam bentuk gambar. Itu suatu kemirisan tersendiri sih. Nah, konservasi tadi ya. Nah, selanjutnya ini adalah menurut istilah. Konservasi adalah upaya untuk melestarikan atau mengelola sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Saya ulang lagi. Konservasi adalah upaya untuk melestarikan atau mengelola sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana. Boleh ditulis bawah secara bijaksana, boleh sambil ditulis. Nah, konservasi flora dan fauna bertujuan untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Nih, boleh ditulis bawah lagi. Dengan tetap memelihara, yang sudah ada tetap dipelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya. Jadi kalau bisa tetap ditingkatkan, jangan sampai menurun. Tapi faktanya, ketika kita mengkaji alam lagi, alam itu semakin hari, semakin tahun itu semakin menurun. Coba sekarang kalian berpikir terlebih dahulu ketika kalian masih kecil. Mungkin kalian ketika kalian jalan-jalan lewat sawah, banyak capung berterbangan, banyak kupu-kupu berterbangan. Sekarang apakah sudah ada? Apakah masih ada? Masih di sebagian daerah-daerah kecil. Tapi ketika di perkotaan itu sudah hilang sama sekali. Artinya itu adalah bahwa tanda-tanda alam itu sudah tidak seasri dulu lagi, sudah mengalami penurunan kualitas. Kemudian saya ada sedikit video. Sebelumnya sambil saya menunggu membuka video, ada pertanyaan terkait konservasi. Sama nanti masing-masing kelompok ini sudah bentuknya udah sesuai kelompok yang kemarin kan. Nanti boleh memberikan. Ini seorang kakek yang sedang melihat bahwa sungai itu sudah tidak bersih lagi, laut sudah tidak bersih lagi, penuh dengan sampah. Kemudian ini hutan-hutan ditebangi habis semuanya. Kemudian, nah ini adalah suatu proyek bahwa hutan itu bablas habis untuk suatu proyek. Ini kebakaran laut. Kebakaran sampah. Sudah tidak ada pohon sama sekali. Ini adalah kebakaran hutan yang memang sengaja oleh manusia. Jadi kalau di hutan-hutan itu biasanya dibakar sama sengaja.
Menurut Anda berdasarkan video yang sudah diamati tadi, apa sih tanggapan kalian? Apa sih pemikiran kalian sekarang? Sudah melihat bumi kita semakin tua, semakin rusak, semakin bahkan bumi itu sumber makanan banyak sekali, tapi masih makan sampah dari keniscayaan seekor burung. Dari kelompok satu mungkin? Dari kelompok satu mau memberikan tanggapan terkait video. Kelompok tiga ada sih, silakan. Yang lainnya boleh menambahkan ya. Menurut kami dari video yang telah kami tonton tadi, memang manusia itu sangat tidak berhati sekali karena selain menggunakan secara berlebihan, ternyata kami juga sudah rusak dengan membuang sampah, menumpuk dan sebagainya. Dan itu kami ingin sekali merubah pola hidup manusia untuk jadi lebih baik dan tidak membuang sampah lagi. Sekian. Itu satu kesalahan kecil dari manusia, yaitu membuang sampah dan bisa berdampak pada fauna yang sangat besar. Ada lagi kelompok lain? Ajeng mungkin? Terkait tadi ada beberapa yang ditampilkan oleh video. Yang pertama adalah kerusakan hutan, kerusakan alam, kemudian pencemaran air. Tadi air itu sudah penuh dengan sampah. Bahkan ada orang yang diving itu dikelilingi oleh sampah. Kemudian tadi yang ketiga adalah pencemaran sungai, pencemaran tanah, dan penggalian freeport. Ada lagi yang mau mengutarakan terkait video tadi? Kan? Baik, nanti jadi video ini tadi sudah dilihat. Nanti di akhir pertemuan kalian menuliskan bahwa tanggapan kalian tentang video tersebut di laporan kelompok kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nanti kalau misalnya enggak, ini boleh saya share videonya lagi untuk laporan kelompok. Kita lanjut ke materi ya. Nah, terkait konservasi flora fauna. Nah, sebelum ke konservasi kita lebih baik ada tegasnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini adalah salah satu upaya-upaya pencegahan kepunahan flora dan fauna. Yang pertama adalah menetapkan tempat perlindungan flora dan fauna seperti apa? Suaka marga satwa, apalagi cagar alam, hutan lindung, apalagi Hutan dulu. boleh suaka air, hutan lindung tadi udah ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk mencegah. Kemudian yang kedua, membangun pusat rehabilitasi. Artinya rehabilitasi itu kayak alam yang sudah tidak baik kita perbaiki lagi. Seperti fungsinya misalnya tanah itu mengalami pencemaran, air itu mengalami pencemaran. Nah, kita kedua Asia. Kemudian ada fauna Indonesia bagian timur yang biasa kita sebut juga adalah fauna Australis karena fauna kita tadi sudah nonton video ya. Nah, kita kaji video tersebut dengan diskusi kelompok. Kelompoknya masih ingat? Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian perwakilan kelompok maju ke depan satu orang. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Ini ada tambahan selain dari video yang tadi. Satu orang ambil satu hubungan. Didiskusikan. Jadi tugasnya adalah dari gambar-gambar tersebut kalian lihat faktanya apa yang ada di lingkungan kita, yang ada di masyarakat kita, faktanya apa, masalahnya apa, dan kemudian kalian cari solusi dari gambar-gambar tersebut dan video yang tadi.
kelompok persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan untuk mendengarkan, menyimak, dan apabila ada kritik dan saran boleh dituangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Gambarnya akan ada. pencemaran air atau sampah ya. Di sini gambarnya seekor paus. Dia paus ini mati, terdampar, dan di dalamnya itu banyak sekali sampah. Nah, masalahnya adalah seiring berjalannya waktu, penggunaan plastik tidak dapat dihindari karena banyak dari kegiatan manusia yang menggunakan plastik. Nah, sedangkan sifat dari plastik sendiri tidak bisa diuraikan atau dihilangkan. Sehingga dari hal tersebut mengakibatkan banyak sekali plastik yang menumpuk dan terabaikan. Jadi makin banyak menumpuk. Kemudian dari tumpukan ini akan banyak sekali mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Nah, seperti paus ini mati karena lingkungan hidupnya di laut itu banyak sekali sampah. Kenapa? Karena yang pertama banyak dari manusia sendiri yang lalai. Jadi banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang sengaja membuangnya ke laut, terus kemudian ada yang hanyut dan sebagainya. Jadi si paus ini dia mati karena dia tidak bisa memilah makanan yang mau dia pilih, karena paus itu sifatnya apapun yang ada di depannya dia pasti akan makan karena dia tidak bisa memilih makanan tersebut. Karena sudah makin banyak yang menumpuk, jadi kemudian dia mati. Nah, kemudian solusi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama adalah mengurangi penggunaan plastik. Misalnya ketika kita mau berbelanja, usahakan kita untuk tidak menggunakan kantong plastik, misalnya menggunakan kantong kain dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu membakar sampah, membakarnya yang sekiranya sampah itu tidak terlalu menimbulkan polusi. Kemudian selain itu mendaur ulang sampah, misalnya mendaur ulang seperti cangkang kopi itu bisa dibuat menjadi tas atau kerajinan yang lain. Sekian kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Waalaikumsalam. Ini adalah gambar ketika seekor kera yang berada di hutan yang hutannya terbakar oleh manusia. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa kebakaran di hutan ini diakibatkan oleh ulah manusia dengan sengaja yang ingin membuka lahan di hutan. Yang menyebabkan dan mengakibatkan hewan-hewan yang berada di hutan itu kehilangan tempat tinggal mereka dan kehilangan sumber makanan mereka, sehingga membuat hewan menjadi kelaparan, sehingga mengakibatkan populasi flora dan fauna berkurang dan berakibatkan ke ekosistem terganggu. Jadi solusi untuk menangani Pemaparan dari kelompok 2 terkait gambar yang sudah diterimanya. Barangkali kelompok 1 atau kelompok 3 ada sanggahan atau pertanyaan? Kelompok 3? Oh, boleh, silakan. Desi, sanggahan, pertanyaan, dua-duanya? Dua-duanya. Oke, silakan kelompok 2 boleh catat pertanyaannya. Yang pertama, kami dari kelompok 1 akan sedikit menambahkan tentang pembakaran hutan ini. Jadi, karena pembakaran hutan ini, selain hilangnya habitat, ini juga akan menimbulkan beberapa kerugian yang lain, misalnya polusi dan sebagainya. Tapi